Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Oktavia Arumsari Wijatmiko dengan NIM 2021 101 103 11266. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat kuasa. Yang pertama itu ada pada dasar hukumnya. Dasar hukum surat kuasa itu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama bagian 1. Bagian 1 itu berisi tentang sifat pemberian kuasa. Itu terdapat pada pasal 1792 sampai dengan 1799. Yang kedua, bagian kedua itu mengenai kewajiban penerima kuasa. Hal itu tertera pada pasal 1800 sampai dengan 1806. Kemudian bagian 3, yang ini kewajiban pemberi kuasa, di mana terdapat pada pasal 1807 sampai dengan 1812. Dan yang terakhir ada bagian keempat, yaitu berakhirnya pemberian kuasa, hal yang tertuang pada pasal 1813 sampai dengan 1819. Selanjutnya, definisi. Nah, definisi pemberian kuasa itu ada tertuang dalam pasal 1792 KUH Perdata, yang mana berbunyi suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi dari surat kuasa adalah dokumen atau akta yang berisikan persetujuan yang memberi wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Selanjutnya, di sini ada para pihak dalam surat kuasa. Sebelumnya dalam definisi tadi itu kan ada yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa. Nah, di sini ada 2 pihak, yaitu pemberi kuasa. Ada 4 macam pihak dalam pemberi kuasa, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa atau dalam pengampuan, di mana akan diwakili oleh orang tua atau wakilnya yang sah. Ini tertuang jelas pada pasal 334 dan 443. Hadis itu sekumpulan orang, banyak orang, kelompok atau golongan. Hal ini golongan atau kelompok tersebut akan diwakili oleh ketua kelompok dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya ada badan hukum seperti PT. PT ini akan diwakili oleh seorang direktur, yaitu yayasan, yang akan diwakili oleh ketua yayasan. Dan yang ketiga itu CV, akan diwakili oleh direktur juga seperti PT. Dan yang keempat itu ada UD, yang akan diwakili oleh pimpinan. Dan yang terakhir ada negara. Negara dalam melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, jaksa, pimpinan daerah, dan lain sebagainya. Dan pihak penerima kuasa. Di sini ada 3 penerima kuasa, di mana yang pertama itu ada keluarga yang mengajukan perkara, penerima kuasa insidentil, kuasa khusus secara insidentil yang bersifat non-profesi. Yang kedua ada lembaga pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, penerima kuasa khusus juga non-profesi. Kemudian advokat atau pengacara yang telah memiliki kantor tetap dan telah disumpah di pengadilan negeri. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka hanya advokat saja
yang berwenang beracara di muka pengadilan. Bahkan siapapun yang melakukan pekerjaan seperti advokat itu akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Itu tertera dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Selanjutnya ada macam-macam surat kuasa. Nah, di sini ada 4 macam surat kuasa. Yang pertama itu ada surat kuasa khusus. Yang definisinya itu dokumen atau akta pemberian kuasa untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa umum itu seperti semisal pemberi kuasa itu meminta penerima kuasa untuk mengatur harta kekayaan pemberi kuasa. Selanjutnya ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu definisinya adalah dokumen atau akta berisi pemberian kuasa pada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan. Nah, dalam beracara perdata, advokat dalam membela kliennya dalam perkara perdata itu menggunakan surat kuasa khusus, di mana agar advokat itu dapat mewakili pihak yang berperkara untuk menghadap di pengadilan. Habis itu ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini adalah surat kuasa yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang secara limitatif dengan kata-kata tegas baik, kuasa untuk mengerjakan perbuatan ataupun kuasa untuk mengucapkan, seperti kuasa untuk mengerjakan sesuatu. Contoh dari kegunaan surat kuasa istimewa sendiri itu seperti untuk membuat perdamaian dengan pihak lain atau untuk mengucapkan sumpah tertentu, seperti juga mengucap ikrar talak. Selanjutnya ada surat kuasa perantara. Definisi dari surat kuasa perantara adalah surat kuasa yang dibuat untuk memberikan perintah pihak kedua sebagai perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Contoh seperti agen perdagangan. Agen perdagangan dalam melaksanakan tugasnya itu membutuhkan surat kuasa dari orang yang memberikan perintah kepada agen perdagangan untuk melakukan kesepakatan tertentu dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada hal minimum yang harus ada dalam surat kuasa untuk menjadi pihak formil di pengadilan perdata. Nah, hal minimum yang harus ada dalam surat kuasa untuk menjadi pihak formil di pengadilan perdata itu diuraikan dalam HIR dan SEMA, tepatnya pada pasal 123 ayat 1 HIR yang menyebutkan syarat pokoknya surat kuasa, yaitu surat kuasa khusus harus berbentuk tertulis atau akta. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam beracara perdata maka yang dipakai adalah surat kuasa khusus. Nah, di sini syarat pokok dalam surat kuasa khusus itu harus berbentuk tertulis atau akta dalam HIR. Lalu kemudian disempurnakan kembali oleh beberapa SEMA mengenai syarat surat kuasa khusus. Nah, syarat sah surat kuasa khusus ada tertuang dalam SEMA nomor 2 tahun 1959, di mana menyebutkan 4 syarat. Yang pertama ada menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Terus yang kedua ada menyebut kompetensi relatif. Yang ketiga ada
menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Yang keempat ada menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Keempat syarat di atas yang ada dalam SEMA nomor 2 tahun 1959 itu bersifat kumulatif, di mana ketika salah satu, salah dua, salah tiga, ataupun keempat-empat dari syarat tersebut apabila tidak terpenuhi dalam surat kuasa khusus, maka surat kuasa khusus dinyatakan tidak sah. Kemudian dalam SEMA nomor 1 tahun 1971 menguraikan bahwa pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan perbaikan surat kuasa khusus, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan surat kuasa khusus. Apabila terdapat salah kata maupun salah penjelasan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.